ketemu kucing guys. Mungkin ini penyelamat kita supaya kita tidak tersesat. Tapi aku melihat bekas jejak motor, sepeda motor di sana. Kucing Anggora tadi guys. Nggak tahu sih kucing apa. Hello vlog, welcome to my guys. Dan aku kembali solo ride lagi. Karena sekarang ngumpulin anak-anak susah sekali. Jadi mau nggak mau 3 kali berturut-turut aku solo ride. Mantap sekali. Dan hari ini kalau nggak salah tanggal 19 bulan 11 tahun Selawe. Gas. Mantap. Mari. Oke. Kita kembali cross country lagi dengan jalanan yang becek-becek ini. Tetapi ini beceknya masih mendingan daripada lumpur-lumpur sebelumnya. Sebelumnya lumpur terus jalannya licin. Ini nggak terlalu licin karena emang lebih banyak batu-batunya daripada tanahnya. Terus aku mau ceritain tragediku yang kemarin. Konten aku yang ke Sungai Singkuh. Sungai yang turunannya curam banget. Terus habis itu nanjak lagi. Sambil aku cerita. Itu kan aku solo ride juga ya. Mari Pak. Sepedahan Pak. Kan itu kan aku solo ride sendirian. Dan itu adalah tempat yang sering aku lewatin pas PBC masih rame banget. Terus pas habis nyebrang sungai kan naik nanjak lagi, ketemu bekas mobil lewat, dan itu membuat jalanannya lebih becek lagi gitu kan. Nah karena jalanannya becek banget, yang jalan yang besar, aku lewat jalan setapak. Ternyata jalan setapaknya itu sejajar searah sampingan sama sungai yang aku lewatin. Jadi pas aku lewat tuh sebelah kirinya sungai, sebelah kanan pohon-pohon sawit gede. Kayak gini-gini pohon sawitnya. Ini hitungannya masih kecil sih pohon sawitnya. Itu udah tinggi banget. Udah tua kata orang sawitnya. Kayak gitu. Nah, kita kembali lagi ke rumah ijo-ijo ini. Tapi kita bakal balik lagi ke sini. Karena apa? Karena sebelumnya kan aku tujuannya kan biar bisa tembus ke rumah sakit gitu kan. Tapi malah nggak tembus, malah ke belakang rumah orang. Nah, sekarang kita coba lagi. Mari Pak. Kita coba lagi. Di manakah kesalahan kita? Kenapa kita nggak bisa tembus ke rumah sakit? Terus pas aku lewat single track itu kan, ternyata tembus ke jalan besar lagi kan, sesuai sama konten yang aku videoin kemarin tuh. Nah karena tembus lewat jalan besar, aku putusin buat puter balik. Kenapa? Biar aku nanti goesnya bareng aja sama yang lain, entah berdua aja sama Mas Kiki atau sama teman-teman yang lain yang masih suka sepedahan, walaupun lebih jarang dari kita-kita. Mari. Seperti itu, makanya aku putuskan putar balik, dan itu sebentar banget aku goesnya. Tapi pas putar balik, karena jalanannya licin banget, itu kan single track, tanah, nggak ada batu-batuannya sama sekali, nggak ada kerikil, nggak ada gravel, nggak ada makadam, jadi licin sekali. Terus kan aku kalau goes kan sekarang pakai sepatu kulit terus. Aku nggak pernah kayak misalkan pelan kayak gini, terus sepatunya, terus kulitnya aku lepas dulu biar nggak ngancing.
Karena aku nganggap pedal klit yang aku pakai ini, aku setting itu paling longgar. Jadi kalau misalkan mau jatuh, ya refleks lebih gampang buat ngelepas klitnya. Tapi pas kejadian itu, yang pas aku jatuh itu, aku tetap nggak bisa ngelepas kancingan dari pedal klitnya itu sendiri. Akhirnya aku jatuh ke sebelah kiri. Kayak gitu. Jadi kita coba lagi ke sini, ke tempat yang kita lewatin solo ride lagi. Di manakah jalur yang tembus ke rumah sakit? Cuma pas lewat rumah sakit dari aspal ya, aku lihat semak-semaknya itu tinggi banget. Aku tuh takut ketemu binatang aja yang keluar dari semak-semak gitu. Jadi bismillah aja, yakin semoga nggak ketemu binatang yang berbahaya. Oke. Yakin, bismillah yakin nggak bakal ketemu binatang. Itu burung elang kah? Elang ya? Gede banget, warna hitam. Seperti elang. Tuh di depan ada lagi tuh. Oke, kita lanjut. Nah, di sebelah kiri itu karena jalannya single track, pepohonan tuh, terutama pohon sawit yang besar-besar kayak gini, itu mepet banget mau ke tengah jalan. Nah, pas aku jatuhnya di pohon sawit yang kayak gini, pas jatuh di bawahnya, aku pikir jatuh biasa. Ternyata pas berdiri, celanaku sobek. Pas waktu itu aku pakai celana training ya, bukan celana beat. Celanaku sobek. Ayo udah biasa aja dah. Aku bersihin aja celananya. Terus pas aku bersihin tangan kiriku, aku ngeliat, loh, kok tanganku bendol, apa ini? Aku pikir kayak digigit tawon kah atau digigit apa. Tapi pas ku pencet, loh kok keras. Habis itu aku lihat di ujungnya, loh kok kayak ada patahan ranting gitu. Wah, nggak bener kataku, berarti ada yang masuk ke dalam nih di tanganku. Wah, nggak bener. Langsung deh pulang, aku nggak lanjut goes lagi. Aku langsung pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang ke rumah, papasan sama orang, nanya atau kalau orangnya bisa nyabutin, minta tolong cabutin. Udah, kita lewat portal ini lagi seperti sebelumnya. Nah, di sini ada 2 cabang. Aku lupa, aku tuh ingat ada 2 pertigaan. Aku nggak tahu ini udah pertigaan yang pertama atau yang kedua. Aku ingat aku tuh ke kiri terus waktu itu. Pas ke kiri terus itu malah tembusnya ke belakang rumah orang. Nah, semoga ini pertigaan yang pertama, karena aku ingat yang pertigaan kedua terus aku belok kanan tuh jalannya buntu. Seperti itu. Nah, coba kita sekarang nyoba ke kanan yang ini. Semoga ini pertigaan yang pertama, bukan yang kedua. Terus tembus ke rumah sakit biar kita dapat jalur baru. Tapi kata orangnya, itu kalau dicabut perih banget katanya. Harus dibawa ke puskesmas. Oh ya udah, langsung pulang aku. Langsung ke rumah, ambil sepeda motor, mau ke puskesmas. Karena disuruh orangnya ke puskesmas aja biar dibius, biar nggak kerasa sakitnya. Terus kalau dicabut enak. Nah, pas mau ngambil sepeda motor di rumah, skuter ya, karena motornya motor metik bukan sepeda, skuter motor. Nah, yang di rumah tuh pengen ikut, pengen nemenin, karena udah ngeliat tanganku ada yang masuk ke dalam tanganku gitu. Ikut deh yang di rumah. Nah, yang di rumah itu bilang, ngapain ke puskesmas jauh-jauh, mending ke tempat mantri aja dulu. Kayak gitu aku mikir juga, kalau ke puskesmas mungkin administrasinya bakal ribet, harus tanda tangan apa-apa dulu mungkin. Ya aku nggak tahu aslinya kayak gimana ya, karena jarang ke puskesmas juga aku. Tapi ya kemungkinan terburuknya seperti itu, walaupun nggak tahu. Nah, kalau bener ke puskesmas bakal lebih cepat apa enggak. Tapi kalau di mantri, ekspektasiku nggak perlu ada surat-surat segala macam, langsung eksekusi pasti. Ayo udah, berhubung tempat mantri itu pasti lebih dekat kan, setiap kampung tuh pasti ada mantri tuh. Ya udah, aku ke tempat mantri aja. Oke, kita disambut sama sunset, dan aku putar balik ya. Dan pertigaan yang aku lewatin tadi itu adalah pertigaan kedua. Dan aku putar balik, aku terkecoh, aku balik lagi. Ternyata pertigaan pertamanya yang ini. Kita doakan semoga, tadi kita ke kiri ya. Nah, kita doakan semoga yang kanan ini adalah jalan yang tembus ke rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin? Dan seperti yang di konten,
Aku langsung dieksekusi. Kata mantrinya operasi kecil, dibius dulu. Aslinya pertamanya disuntik sekali aja, disuntiknya kan. Habis itu kecabut rantingnya. Aku suruh mantrinya periksa lagi kalau ada sisa masih. Oh ternyata masih ada sisa pas dipencet-pencet sama beliau. Masih ada yang di dalam. Mau jatuh saya. Kameranya mau jatuh juga tadi. Ganti posisi tangan karena capek. Ini lumayan berat juga lah action camnya ini. DJI Osmo-nya ini. Biarpun portable ya, biarpun kecil. Habis itu disuntik 2 kali. Karena jalur biusnya kemungkinan radiusnya nggak nyampe sama duri sawit yang masuk ke tanganku. Areanya gitu sama yang pertama, duri sawit yang pertama. Jadi dibius lagi 2 kali biusnya. Terus duri yang kedua tuh katanya lebih dalam kata mantrinya daripada yang pertama. Walaupun panjangnya sama. Walaupun kurang lebih panjangnya sama. Entah itu durinya itu kan pohon sawit itu kan batangnya itu kan kayak sisik-sisik gitu ya. Jadi susunannya itu kayak numpuk-numpuk gitu. Kemungkinan pas aku jatuh itu durinya itu masuk ke tanganku, terus kedorong sama duri yang kedua, yang ketiga gitu. Karena itu kan durinya kan aku lihat yang kecabut tuh 3 durinya. Kayak gitu. Jadi yang pertama masuk tuh kedorong lagi sama yang kedua gitu kan. Kemungkinan kayak gitu. Terus dicabut duri yang ketiga. Tak suruh periksa lagi kalau masih ada yang Karena kalau pas ketusuk tuh sebenarnya nggak kerasa sakit ya. Cuma rasanya tuh kayak darah tuh nggak ngalir gitu. Ada yang ketahan, ya ketahan sama duri sawit, pohon sawitnya itu. Jadi kerasa kayak kalian pakai karet gelang di tangan tuh, terus kenceng banget karetnya tuh, gimana sih rasanya? Nah kayak gitu rasanya. Ketemu kucing guys. Mungkin ini penyelamat kita supaya kita tidak tersesat. Tapi aku melihat bekas jejak motor, sepeda motor di sana. Kucing Anggora tadi guys. Nggak tahu sih kucing apa. Tapi bagus banget. Oke, sepertinya ini kita udah bisa ngelihat perumahan di sebelah kanan sana ya. Semoga ini tembusan ya. Dan tadi kita lewatin semak-semak banget, tapi aku nggak sempat video karena bisa jatuh kalau cuma tangan satu aja bawa sepedanya. Kita lanjut lagi. Ketemu kucing di tengah hutan, keren sekali. Aliran darah tuh mampet. Sakit enggak, tapi lama-lama nyeri gitu. Nah duri yang kedua tuh udah kecabut. Diperiksa lagi sama mantrinya, ada lagi. Jadi endingnya tuh di dalam tanganku tuh masuk 3 duri sawit sekaligus. Nah kebetulan ada yang antri di mantrinya itu sebelum aku, sesudah aku masuk tuh ada yang antri. Beliau lebih paham soal persawitan daripada aku kan. Dan beliau bilang duri yang kecabut tuh yang masuk ke dalam tanganku tuh katanya duri sawit tua, duri sawit yang udah lama. Terus racun sawitnya itu katanya lebih bahaya daripada sawit-sawit yang masih muda. Ya kelihatan sih pas aku jatuh itu, aku ngelihat sekilas pohon sawitnya itu warna hitam gitu, hitam gede, nggak pendek-pendek yang aku video tadi. Ya habis itu dikasih obat sama mantrinya, banyak banget, 4 macam kalau nggak salah. Ada vitamin, anti nyeri, penetral bengkak. Ini sekarang tanganku yang sebelah kiri nih, kan yang kena tangan kiri ya. Udah perbannya itu udah lepas. Nah sebelum perbannya tuh lepas ya, aku diperban tuh 2 kali. Nah perban yang pertama tuh cuma kayak di plester gitu aja, dan nggak digulung sama yang kayak di video yang aku liatin. Terus pas nyampe rumah langsung bocor, darahnya tuh ngalir. Aku mau ke mantri lagi. Wih, ada burung warna putih. Apa itu, merpati kah? Duh, kayaknya nggak bakal kelihatan sih di kamera. Warna putih burungnya. Akhirnya kita tembus, dan ini adalah pagar perumahan ya. Entah ini pagar rumah sakit atau pagar apa ini. Dan akhirnya kita tembus. Wah, ada tanjakan. Apakah bisa tangan 1? Tangan 2 aja biar aman. Wah, kita tembus ke perumahan guys. Keren sekali. Dan ternyata tadi pagarnya pagar rumah sakit tadi. Oh, tembusnya ke sini. Tembusnya ke halaman depan ternyata guys. Nggak ke halaman belakang yang aku tunjuk kemarin, yang ada putri malunya.
Oke, sambil kita keliling-keliling ke sini lagi seperti kemarin. Ada mobil pickup. Kita ke kanan sebentar. Oke, lanjut ke cerita ya. Jadi pas baru pulang, nyampe rumah tuh baru pulang dari mantri, itu langsung bocor proses yang pertama karena nggak digulung perbannya. Cuman kayak, nah itu burung itu, cuman kayak di plester gitu aja. Sampai rumah langsung bocor, darah ngalir. Pengen ke tempat mantri lagi, balik lagi, lumayan jaraknya ya, walaupun nggak sejauh puskesmas. Ya udah, ku akalin aja. Di rumah tuh sebenarnya ada kotak obat, kotak medis, tetapi peralatan medisnya nggak selengkap di tempat mantri. Jadi aku cari, ketemunya cuma lakban doang. Lakban, kalian bayangin lakban hitam. Nah itu ku taruh di kulitku, ku tambal perban-perban yang bocor, yang darahnya ngalir. Sekilas tuh habis ku tambal pakai lakban, nggak kerasa, nggak ngalir. Aku tuh pengennya pakai Handyplas, tapi Hansaplasnya itu nggak ketemu, makanya pasang yang ada aja, adanya cuma lakban. Terus ku bawa tidur, habis ku tempelin lakban tanganku. Dan aku juga pinternya ngasih lakbannya itu nggak ku gulung juga. Paginya, wah di kasur udah kelihatan darah kering. Yang udah pasti itu darahnya darah dari tangan aku. Jadi tetap bocor walaupun di lakban, karena emang aku pas masang lakbannya itu nggak ku gulung juga. Cuman ku pinggir-pinggirnya yang kelihatan bocor gitu. Paginya itu kan langsung ku capcus ke mantri lagi sendirian pakai sepeda motor. Baru digulung sama mantrinya, diperban ulang. Perban yang lama dibuang, diganti sama perban baru, terus digulung. Nggak cuma ditempel kayak yang pertama. Nah, gulungan perbannya itu sama yang kayak di thumbnail videonya itu. Nah itu udah beda tuh perbannya. 2 hari baru aku cabut. Nah ini hari kedua udah ketiga sih. Hari keduanya yang kemarin baru aku cabut. Dan sekarang udah nggak bocor lagi, udah nggak ngalir lagi. Karena darah putihnya udah secara nggak langsung udah regenerasi. Udah ngeregen bolongan-bolongan bekas duri sawit yang masuk ke dalam tanganku. Kayak gitu sih cerita aku. Kalau ngebosenin ya sudahlah, skip aja ya. Karena aku cuma pengen cerita tragedi aku yang bikin aku berdarah. Dan itu goes aku paling sebentar kalau nggak salah daripada goes-goes aku sebelumnya. Karena banyak dramanya daripada goesnya menurut aku. Ini rumahnya beberapa, ada yang udah ditempatin, ada yang belum. Dan ternyata tadi tembusnya lewat sana. Aku penasaran kalau ke kiri kemana kita. Kita lewatin Putri Malu. Semoga ban aku nggak kenapa-napa kena Putri Malu. Harusnya Putri Malu kalah kalau ketemu ban kayak gini. Rumputnya tinggi guys. Oke, jangan ada binatang ya. Jangan ada binatang. Terbengkalai rumahnya. Ada ruko, ada toko. Dulu dipromosiin. Katanya ini bakal jadi rumah strategis gitu. Tapi nggak jadi-jadi sampai sekarang. Oke, ini tembus kemana ini? Oke, tembus kemana ini? Kalau kita masuk lagi, apakah kita bakal balik ke rumah-rumah hijau kemarin? Bisa jadi. Mantap sekali. Coba kita terus aja dulu. Oke. Saya suka. Intinya kita udah bisa. Aduh, di bawah lumpur. Jalanannya bahaya sih. Bahaya sih ini. Rumputnya tinggi-tinggi kan, nggak pernah dirawat, nggak pernah disemprot. Apa-apa segala macem. Banyak sebenarnya jalur yang bisa kita explore ya. Tapi nanti aja kalau aku goesnya nggak sendiri, nggak solo ride. Biar kalau belusukan kayak gini, emang lebih asiknya tuh rame-rame, nggak sendiri-sendiri kayak gini. Itu kalau ke sana tuh bisa ke lahan orang, kebun orang,
karet-karetan tuh, kayaknya pohon karet itu di sana. Terus kalau sebelah kanan ini perumahan yang belum jadi sama sekali. Ini ada perumahan belum jadi. Di sana mungkin ada lagi. Tapi kita muter-muter di sini aja. Oke, kita ke kanan. Lewatin Putri Malu lagi. Ini sumpah jalannya nggak kelihatan sama sekali. Jadi sepatu klit mending dilepas aja. Aduh. Kita lepas sepatu klitnya. Wah. Wah. Wah, bahaya sih. Bahaya sih, semaknya tinggi-tinggi. Putar balik aja deh kita, nggak usah muter-muter. Bahaya sih. Kita cari aman aja deh. Sepeda mana yang bisa lewatin kayu ini? Kalau masalah kayak lomba 17-an gitu mungkin ada. Lombanya dikasih kayu sepapan ini nyebrang kolam gitu kan. Habis itu sepeda ontel suruh lewat. Tapi ini kayaknya buat orang jalan kaki aja sih, biar ngelewatin parit-paritan itu. Nggak mungkin sepeda motor bisa lewat sini, nggak mungkin sepeda konvensional santai lewat sini, kecuali orangnya udah pro gitu. Apalagi sepeda motor lebih berat. Dan kita udah nyampe ujung dari wilayah perumahan komplek ini. Aku nggak tahu nama perumahannya apa ini. Kita lanjut ke aspal. Tadi kita dari sebelah kiri sana keluarnya. Terus kita belok kanan, keluar dari perumahan dan menuju aspal. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Ini beberapa rumput kuning karena bekas disemprot orang kayaknya ini. Tapi kuningnya cuman yang di pinggiran rumputnya aja, tidak sampai ke ujung-ujung. Berbahaya rumputnya. Akhirnya nyampe aspal. Mari olahraga. Lewat aspal. Di sana ada orang, entah tukang pentol atau gorengan, martabak. Ya, tukang gerobak lah pokoknya. Dan memang di sini banyak orang jogging di sini. Tempatnya strategis, bagus. Seperti itu. Kita gas lagi. Mari, Pak. Keren. Aku tembusnya ke belakang rumah ini. Pas lewat tengah-tengahnya gitu. Dan sekarang sesuai rencana, kita keluarnya ke rumah sakit. Aspal. I love you aspal. Pokoknya kalau pakai MTB terus selesai off-roadan, makadaman, cross countryan, habis itu ketemu aspal tuh, wah lega banget. Ini sebelah kanannya ada jalanan gede, tapi kayaknya nggak bakal tembus kemana-mana karena jalanannya ini baru dibuat. Oke, dan aku udah nyampe Mayangsari lagi. Ya. Ternyata pulangku nggak semaghrib yang kemarin. Karena pas aku kemarin yang mau ke rumah sakit seminggu kemarin, itu aku udah nyampe azan maghrib baru lewat Mayangsari, kampung Mayangsari. Sekarang ya lebih sungsung lah, karena habis azan asar itu aku langsung berangkat. Nggak kayak kemarin sekitar mau jam 5 baru berangkat goes, baru berangkat olahraga. Ya, sampai sini aja konten dari aku. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Namaku Eki, salam 2 pedal.